Perkenalkan, saya Risaina, pendamping sosial PKH Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas penugasan video akhir, yaitu mengenai materi modul 7, pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Terkhusus hari ini, saya akan membahas sesi 12, yaitu mendukung penggunaan jamban sehat. Baiklah, untuk lebih mengetahui apa itu jamban sehat, mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum ibu-ibu, sehat semua ibu-ibu siang ini? Baiklah, bertemu lagi ibu-ibu ya, kita dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2. Ingat ibu-ibu ya, bulan kemarin kita sudah membahas pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan keluarga pada modul 11, yaitu cuci tangan pakai sabun. Apakah ibu-ibu sudah mempraktekkan cuci tangan pakai sabun di rumah? Oh sudah. Ibu Neti sudah mempraktekannya? Apakah sudah dicontohkan pada anak-anak suami? Sudah, alhamdulillah. Ibu, pada kesempatan ini kita akan membahas sesi 12, yaitu mendukung penggunaan jamban sehat. Jadi setelah kita tahu bagaimana cara cuci tangan pakai sabun yang benar, kita membahas mengenai mendukung penggunaan jamban sehat. Apa sih ibu-ibu jamban? Oh, WC. Iya, benar sekali ibu-ibu. Ibu-ibu di rumah sudah punya jamban ibu-ibu? Jadi ibu nih ya belum punya jamban. Nanti kita bahas ibu ya mengenai jamban. Apa itu jamban? Manfaat jamban? Kriteria jamban yang sehat. Pada hari ini kita akan membahas mengenai mendukung penggunaan jamban sehat. Ya, ibu-ibu, pada hari ini kita akan membahas 6 poin penting mengenai jamban sehat. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu Bu ya. Kita tepuk hebat. Oke ibu-ibu, mari kita tepuk hebat. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, semangat ibu-ibu ya untuk kita membahas tentang menggunakan jamban yang sehat. Baiklah, ada 6 poin penting ibu-ibu yang harus ibu-ibu ingat mengenai jamban sehat. Yang pertama yaitu, apa sih itu jamban sehat? Ada ibu-ibu yang tahu? Oke, jamban yang sehat, jamban yang bersih kata Ibu Lia. Oke, benar sekali Ibu Lia. Jadi, jamban yang sehat itu adalah jamban yang bersih dan berventilasi. Terdapat toilet leher ataupun angsa, baik jongkok ataupun duduk, serta dilengkapi dengan penampungan kotoran dan tersedia air yang bersih untuk membersihkan kotoran tersebut. Iya, selanjutnya pada poin kedua, ibu-ibu kita akan bahas mengapa harus menggunakan jamban yang sehat. Ayo, ada yang tahu nggak ibu-ibu? Mengapa sih kita harus menggunakan jamban yang sehat? Agar tidak mencemari lingkungan, kata Ibu Santi ya. Benar sekali Ibu Santi. Jadi, mengapa kita harus menggunakan jamban yang sehat itu? Agar lingkungan kita bersih dan tidak berbau, tidak mencemari air di lingkungan kita, tidak mencemari sumber air yang ada di lingkungan kita, serta tidak menularkan penyakit. Ibu-ibu tahu nggak sih penyakit yang disebabkan karena tidak menggunakan jamban yang sehat? Sakit perut. Iya, benar Bu ya, sakit perut Bu ya. Sakit perut karena tidak menggunakan jamban yang sehat. Nah, seperti cacingan, diare, penyakit tipes, kolera, penyakit pencernaan. Karena apa Ibu? Kalau kita buangnya di tempat sembarangan, di tempat terbuka seperti kebun atau sungai, kita tidak
tersedianya alat-alat untuk membersihkan seperti air, mungkin airnya jauh dari tempat kita buang kotoran, Bu ya. Oke, jadi ibu-ibu, karena penyebabnya bisa menyebabkan cacingan atau penyakit pencernaan, apabila anak kita terkena cacingan ibu-ibu, maka nutrisi atau gizi tidak akan terserap dengan baik. Akibatnya anak kita bisa kekurangan gizi ataupun stunting. Ibu-ibu masih ingat stunting? Iya, stunting adalah tumbuh kembang anak yang tidak sesuai dengan usianya. Misalnya anak kita terhambat tumbuh kembangnya, itu karena anak kita kekurangan gizi. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan sekitar kita agar tetap bersih dan terjaga. Baiklah ibu-ibu, pada poin ketiga, apa manfaat jamban sehat? Apa sih Bu? Ada yang tahu? Jamban sehat tadi iya, untuk lingkungan kita lebih bersih, keluarga kita jadi lebih sehat. Jadi jamban sehat itu membuat lingkungan kita jauh lebih bersih dan membuat bau yang berkurang serta meningkatkan kualitas kesehatan anggota keluarga kita. Terputusnya penyebaran penyakit seperti tidak adanya serangga ataupun lalat yang diakibatkan karena kalau kita buang kotoran di tempat terbuka biasanya ada lalat, ada serangga. Nah, itu sudah hinggap ke kotoran, bisa hinggap ke makanan, ya Bu ya. Itu bisa menimbulkan penyakit. Nah, ibu-ibu, dengan adanya jamban sehat, kita tidak lagi buang kotoran di kebun ataupun sungai. Pada malam hari misalnya kita mau buang air besar, kita tidak mesti bingung karena kita sudah memiliki jamban sendiri, jamban yang sehat yang ada di rumah kita. Terus ibu-ibu, pada poin keempat ini perlu ibu-ibu ingat. Kriteria jamban sehat. Nah, ibu-ibu, kriteria jamban sehat itu apa saja sih? Kriteria yang pertama yaitu harus tersedianya sabun, air, dan juga alat pembersih. Terus, dinding dan atap yang terlindungi, penerangan yang cukup, ventilasi udara, jarak 10 sampai dengan 15 meter dengan sumber air, kotoran yang tertutup, lantai kedap air, landai, dan miring ke arah pembuangan. Serta lantai atau jamban harus dibersihkan secara berkala. Jadi itu Bu, kriteria dari jamban sehat. Jadi ada 8 kriteria jamban sehat. Ibu-ibu sudah paham semua? Alhamdulillah, ibu-ibu sudah paham dan ibu-ibu bisa mempraktekannya nanti di rumah ya. Baiklah, kita lanjut poin kelima ibu-ibu, yaitu cara memelihara jamban sehat. Gimana sih cara memelihara jamban sehat? Apa? Ibu Nia lagi. Tahu Bu Nia udah punya jamban, alhamdulillah Bu ya. Jadi harus dibersihkan. Oke, harus dibersihkan, harus ada sabun, ada alat pembersih Bu ya. Ada ventilasi sama yang kayak tadi Bu ya. Itu kriterianya dan cara memeliharanya benar sekali, harus rajin kita bersihkan. Nah, untuk yang terakhir, yaitu peran keluarga agar memiliki dan menggunakan jamban sehat. Jadi ada peran keluarga Bu ya dalam hal untuk memiliki dan menggunakan jamban yang sehat. Apabila kita tidak memiliki jamban yang sehat di rumah, maka kita menggunakan jamban umum. Akan tetapi, sebagai keluarga kita harus mengingatkan anggota keluarga kita untuk tidak buang air besar di tempat sembarangan, di tempat yang terbuka. Karena itu dapat mencemari air, tanah, dan juga udara. Maka kita menganjurkan anggota keluarga kita, apabila kita tidak memiliki jamban di rumah, menggunakan jamban umum, akan tetapi harus rajin dibersihkan. Jadi dibuat jadwal gitu Bu ya.
supaya dibersihkan secara berkala. Baiklah ibu-ibu, kita sudah mempelajari 6 poin penting mengenai apa itu jamban sehat, mendukung penggunaan jamban sehat, dan saya berharap dapat bermanfaat dan di lingkungan ibu-ibu sudah menggunakan semua. Apabila ada keluarga yang masih suka buang air besar di tempat terbuka, ibu-ibu bisa memberitahunya untuk supaya membuang air besar di jamban yang sehat atau jamban umum yang disediakan oleh pemerintah. Dan saya berharap tidak ada lagi potensi terjadinya stunting pada lingkungan ataupun keluarga kita semua. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan sesi 12 pada hari ini, Bu-Ibu. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf, dan saya berharap ini bisa diterapkan ya Ibu-Ibu dalam kehidupan sehari-hari, membersihkan jamban yang sehat, pemeliharaannya, dan ibu-ibu memenuhi kriteria-kriteria untuk memiliki jamban yang sehat. Baiklah, kita tutup dengan ice breaking dulu Bu ya. Kita tepuk semangat. Baiklah, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah, semangat semua ibu-ibunya. Baiklah, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.